Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nas'aluka ya Allah bi barakati hadza kitab wa mu'alifi wa nafa'ana fi din wa dunya wal akhirah amin. Halaman 32 baris ke 5 dari atas dari bawah ya, tengah-tengah dah tuh ya. Ayyuhal waladu, wahai anakku, ini unsihuka, sesungguhnya aku menasihatkan kamu atau menasihatimu bisama niyati asya'a, dengan 8 hal, 8 perkara. Iqbalha, terimalah semuanya, minni, dariku, li'alla, niscaya tidak akan, yakuna, menjadi, ilmuka, ilmumu, khosman, musuh atau penantang ya, atau penuntut ya. Khosman itu penuntut. Alaika, kepadamu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ta'malu minha, lakukanlah diantaranya, arba'atan, 4 hal itu. Wa tada'u minha, dan tinggalkanlah darinya, arba'atan, 4 hal pula. Ammal waladi, adapun ya diantaranya, tada'u, yang harus kamu tinggalkan ya, fa'ahaduha, yang pertamanya, Allah, janganlah engkau, tunazira, berdebat atau bersengketa, ahadan, kepada siapapun, fi mas'alati, dalam sebuah masalah, mastata'ta, semampu kamu. Li'anna, karena sesungguhnya, fiha, di dalam perdebatan tersebut, afatin, banyak bahaya. Afat itu bahaya, atau apa ya namanya afat itu, sesuatu yang tidak menyenangkan. Afat itu ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, kasiratan, yang begitu banyak. Fa ismuha, dan dosanya dari perdebatan tersebut, akbaru, lebih besar, min naf'iha, daripada manfaatnya. Idhiya, adapun perdebatan tersebut, manba'u, adalah aktivitas atau adalah suatu perbuatan, termasuk amal ya. Manba'u adalah aktivitas atau perbuatan, kulli khulqin, dari segala akhlak, dzamimin, yang hina. Karya, seperti riya, wal hasadi, dan hasad, wal kibri, dan sombong, wal hiqdi, Masya Allah, dendam, dendam kesumat, wal adawat, permusuhan, wal mubahati, bangga diri, wa ghairiha, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu ya. Baik sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang tua kita yang ada di depan kita ini ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit kita belajar untuk memperbaiki diri. Saya bilang Mbak Rijal,
anak tongkrongan mana yang ngaji tasawuf, cuman ada di paguyuban ngopi. Ya. Anak-anak tongkrongan yang lain nggak kenal Imam Ghazali itu siapa. Tapi paguyuban ngopi, masya Allah, di belah kidul, belah belor, belah wetan, yang jadi peniup peluit atau parkiran, yang dan lain sebagainya. Kenal nih namanya Imam Al-Ghazali. Dan kita sudah belajar dari ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, nasihat-nasihat, petua-petua dari Imam Al-Ghazali yang disampaikan ke murid-murid beliau, yang pada saat ini dibukukan nasihat tersebut. Yang kemarin kita sudah belajar tuh, bagaimana kita meningkatkan keimanan, bagaimana kita dicintai oleh Allah, bagaimana kita supaya diridhoi oleh Allah, bahkan bagaimana cara kita dekat dengan Allah, yang kita itu akan menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama besar mengatakan begini, kalau kau ingin dicintai oleh Allah, cintailah para rasulnya, para utusannya, para nabi dan rasul. Kalau kau nggak mampu mencintai dari para utusan Allah dan nabinya Allah, maka cintailah siapa? Ahli baitnya, keluarganya dari baginda Nabi Muhammad SAW, atau keluarga dari para nabi dan rasul. Kita khususnya nih adalah umatnya baginda Nabi Muhammad. Kalau kita nggak bisa mencintai, tidak mampu dekat, tidak mampu menjaga dari ahli baitnya Rasulullah SAW, maka cintailah sebagai siapa? Warasatul Anbiya, para ulama-ulama kita. Tuh, tadi dikabarkan begitu banyak sudah ulama-ulama kita yang sudah meninggal dunia. Ya. Saya juga pengen ikut dengan mereka, teman nggak diajak-ajak. Karena Al-Habib Hasan mengatakan, kullu awliya'in yamut wa yahtudu minal akhir. Setiap orang wali yang meninggal, mereka tuh ngajak yang lainnya. Dia nggak mau sendiri. Tuh hebatnya para wali, dia nggak mau ke surga sendirian, dia ajak teman-temannya. Emang saya bukan wali, paling wali murid. Nggak diajak sama habaib, nggak diajak sama ulama-ulama yang soleh. Ya, belum masuk daftar untuk ya mengikuti. Jadi mudah-mudahan ya saya lewat itu semua, langsung depan pintu bukain mereka pintu. Amin. Biar mereka duluan meninggal dunia nggak apa-apa, kan pintu belum ditutup, belum dibuka. Nanti saya meninggal, saya bukain pintu biar mereka pada masuk. Amin. Ya. Entah saya tutup lagi, dada mau pacet, dada pacet. Ya. Maksudnya itu pintu khusus para aulia. Ya. Kalau ente mah pintunya lain ya. Minas sholihin, orang yang soleh, insyaallah, amin ya. Nggak mampu mencintai para warisatul anbiya, kiai, habaib, ustadz dan sebagainya, cintai orang yang mencintai para asatidz. Ada Babe Rijal cinta banget dengan ulama, cintai. Ada Ustadz Indra ya cinta banget dengan habaib, dengan para ulama, cintai mereka. Kenapa? Ketika kita sudah mencintai para aulianya, apa juga para anbiyanya Rasulullah SAW di sini terus sampai bawah, maka ketika kita cinta dengan mereka, maka Allah cinta dengan kita, Allah sayang dengan kita. Kalau sudah kita disayang oleh Allah, perkataan kita adalah apa yang dibimbing oleh Allah. Ucapan kita adalah ucapan kalimat-kalimat yang dibimbing oleh Allah. Pegangan tangan kita adalah pegangan yang dibimbing oleh Allah. Langkah kaki kita adalah langkah kaki yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah belajar tuh. Sedikit. Memang kalau ngedengerin apa yang saya sampaikan dari kitab ini, ya rada-rada pahit didengarnya, betul nggak? Biasa tidur habis subuh, belajar begini dilarang tidur habis subuh. Saya nggak tidur habis subuh, Ustaz, tidurnya jam 6, bangunnya johor. Diajarin lagi males ada di kamar, diajarin di kitab ini. Yuk kita jadi orang-orang yang rajin. Islam tuh nggak boleh nganggur. Baca surah Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai urusan satu, lanjutkan urusan yang berikutnya. Setelah saya pekerjaan ini,
lanjutkan pekerjaan yang berikutnya. Islam tuh nggak ngajarin nganggur. Ya. Sekarang Babi Rijal Masya Allah juragan tabung gas. Ya, sing penting halal, nggak apa-apa. Ya, satu tabung kalau dijual berapa duit? Ya. Status dong. Iseng-iseng saya itu, saya ngeri itu lagi booming oksigen, itu tabung melon dibikin disangka oksigen ada. Ya, orang nyari gas untuk oksigen dikasih tabung hijau. Ya, Masya Allah, bukan sehat malah semaput. Ya. Nah, hari ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan lagi, wahai anakku, aku nasihatkan kepada kalian itu 8 hal. Yang 8 hal ini kamu harus lakukan, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Akan tetapi Imam Al-Ghazali merinci 8 ini. 4 yang harus kamu lakukan, 4 yang harus kamu tinggalkan. Nah, yang pertama yang harus kalian tinggalkan adalah yang pertama, alla tanazir. Jangan kalian berdebat kepada siapapun. Saya nggak pernah ngajarin kita tuh berdebat, nggak usah. Ya, nggak usah. Ini dalilnya apa? Ini udah senyumin aja. Emang nggak tahu? Ujung-ujungin desek tanya mau Ustaz saya sono. Gitu. Ya, nggak usah. Meskipun kita tahu dalilnya, meskipun kita tahu ilmunya, kalau kita masih bisa senyum saja sudah. Kadang orang sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mereka itu mendebat kita cuma pengen tahu mengukur ilmu kita sampai mana. Atau mereka mencari kelemahan kita dari apa yang kita pahami selama kita pelajari. Tapi percayalah sahabat yang dimuliakan oleh Allah, perdebatan itu tidak akan pernah memberikan solusi. Yakin saya. Contohnya apa? ILC. Indonesia Lawyers Club itu kan udah debat doang, ada solusinya nggak ada, cuma pengen tahu menurut kamu gimana, menurut kamu gimana, menurut kamu gimana, nggak ada solusi. Ngotot bagaimanapun, udah panas-panas dibilang waktu udah habis, selesai, nggak pernah tuntas. Ya, kalau Satinda mengajarnya shopping nasional mulu ya, pusing saya ya, nggak punya ATM-nya soalnya. Kalau Satinda mau punya ATM-nya, dibilang gratis kan tetap aja nyewa mobil. Mana si Anil suruh bawa mobil nggak bawa mobil, rezeki ngilang. Ya. Di antaranya apa? Dikatakan Imam Al-Ghazali, perdebatan itu tidak akan ada manfaatnya. Dosa bahayanya banyak, dosanya besar. Di antaranya apa? Dalam perdebatan itu akan timbul rasa riya. Pamer, nih gue bisa baca kitab, nih gue bisa dalil-dalilnya, nih gue bisa begini-begini. Masya Allah. Kita nih jangan sampai, ya boleh lah, boleh bawa kitab tebel, tapi paling yang dibahas, yang dibaca itu cuma beberapa pasal saja. Kita nih mendingan alhamdulillah tipis, tapi kita baca dari Bismillah sampai Alhamdulillah. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah baca kitab yang tebal, kita sodorin saja, ini deh kitabnya, tolong baca, tolong jelaskan semampu dari pemahaman Anda, kita dengerin saja. Saya nggak bisa baca kitab kuning, udah selesai. Karena dulu saya terpancing untuk berdebat dengan seseorang, dalilnya begini, ya menurut Al-Quran begini, pakai bahasa Indonesia, menurut hadis begini, pakai bahasa Indonesia. Saya tanya, udah bisa baca Quran belum? Sudah hafal berapa juz? Saya bilang saya baru baca Iqra 6. Baru baca Iqra 6. Baca Iqra 6 udah bawa tafsir. Saya sodorin baca Al-Quran, bener. Jangan kata lancar, bisa juga belum. Tapi ngomongnya Al-Quran mengatakan seperti ini. Itu rekaman. Ya, rekaman. Ini banyak nih. Ya. Hati-hati. Jadi merasa pamer dengan kemampuannya. Apalagi dengan dari perdebatan itu dosa yang besar dan juga mudarat ataupun ya sesuatu yang membahayakan kita
selain riya apalagi di situ dikatakan wal hasad. Apa saja hasad itu? Iri, dengki. Nggak seneng kalau orang lain seneng, tapi seneng kalau orang lain susah. Stop lagi. Kalau debat dia malah dengki, gua kalahkan karena dia lagi kebenaran, gua lagi banyak lupa dan seterusnya. Oke, kalau orang dengki mah nggak ada beresnya dah, ya, nggak ada beresnya, ya. Teman beli motor di meriam, ya. Usaha banget. Tambah lagi teman beli mobil dia semaput, ya. Wah, teman lagi jalan bawa mobil bawa motor dia bingung, ya gimana bawa mobil bawa motor, dua-duaan begitu kagak bisa. Tapi kalau orang dengki dipikirin sama dia, masa iya sih, bener nggak ya? Akhirnya apa? Corona mati, ya. Coronanya karena dengki, ya. Apalagi wal kibr, sombong. Wah, dah ini mah susah dah, ya. Tinggi hati, ya, sombong. Saya mampu, saya bisa, saya dan seterusnya. Wal hiqadi, nah ini bahaya, dendam. Ya, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit yang berat itu dendam. Dalam pertemanan jangan sampai ada rasa dendam. Sesakit apapun kita dibuat oleh teman kita, boleh marah, boleh, tapi harus selesai hari itu. Jangan sampai dimasukkan dalam hati dan menjadi dendam. Masya Allah, ini orang yang dendam masuk neraka, masuk surganya itu paling belakang. Ya, saya jamin orang yang punya dendam itu masuk surganya paling belakang. Sekecil apapun rasa kesombongan, apalagi sekecil apapun itu dendam, maka saya jamin masuk surga belakangan. Ya. Itu jaminan, bukan jaminan saya juga, jaminan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saya bilang kalau mau berantem hari itu selesai. Setelah itu damai. Ya, perkara yang sebelah matanya soak, yang sebelah lagi matanya copot, setelah itu selesai. Ya, jangan sampai ada dendam. Ama ini dendam, ama itu dendam, ama ono dendam. Masya Allah, hidupnya semuanya ada dendam semua. Masya Allah, ya. Jangan sampai seperti itu. Wal adawat, ya, dan permusuhan, pertengkaran. Ya. Debat itu, waduh, luar biasa dah. Debat sama diskusi sama nggak? Beda. Diskusi itu mencari solusi. Kalau debat itu malah nyari masalah baru. Ya, paham dari situ. Wal mubahah, ya, atau kebanggaan diri. Itulah kalau perdebatan, penyakitnya pasti ada itu. Ini sebagian kecil dari penyakit hati ketika kita melakukan perdebatan, karena memang sahabat-sahabat sudah pada lapar dan saya juga lapar juga tentunya. Apalagi Ustaz Indra emang udah niat banget pengen makan kebuli, ya. Jadi saya tidak panjang kalam, dan mudah-mudahan yang sekilas ini bisa menjadi ilmu yang manfaat. Yang intinya sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya, hal yang harus kita hindari dari 4 hal yang dikatakan Imam Al-Ghazali adalah jauhkan kita dari perdebatan. Perdebatan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan masalah yang baru. Wallahu a'lam bishawab.